Perkenalkan, saya Ian. Saya Banu. Saya Fikri. Saya Reva, saya Ra, saya Alexa, saya Syafi. Di sini kami akan menjelaskan pemilu. Jadi pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, presiden, wakil presiden, DPRD, dan kepala daerah. Bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sejarahnya tahun 1955 merupakan pemilihan pertama atau pemilu pertama, dan presiden yang terpilih adalah Presiden Soekarno. Jadi di sini ada asas, prinsip, dan tujuan pemilu. Yang pertama ada asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsipnya ada yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, profesional. Tujuannya memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Beberapa macam pemilu. Yang pertama, pemilihan untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional DPR dan DPD, dan tingkat daerah DPRD, provinsi DPRD, kabupaten atau kota. Yang kedua, pemilih untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilihan untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah. Siapa saja peserta pemilu? Yang pertama adalah partai politik, yang kedua perorangan, yang ketiga adalah pasangan calon. Untuk pemilik calon anggota DPR atau RT, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua perseorangan. Untuk pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga adalah pasangan calon yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kita ada syarat menjadi pemilih. Yang pertama, genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang kedua, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, berdomisili di wilayah administratif pemilihan yang dibuktikan dengan KTP. Yang kelima, apabila tidak memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. KPPS figuran kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS jam 7 sampai 1 waktu Indonesia Barat. Tempat pemungutan suara KPU, Komisi Pemilihan Umum, PPK, panitia pemilihan kecamatan, TPS, panitia pemungutan suara, PPLN, panitia pemilihan luar negeri. Yang tercoblos 27 November 2024, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Bawaslu mengawasi pemilihan umum atau KPU peserta pemilu partai politik. Sengketa merebutkan sesuatu yang harusnya punya siapa. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam UUD yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa Indonesia negara hukum dan demokrasi. Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Bab 2B Bab 7B mengatur pemilihan umum. Peran
pelajar dalam pengawasan. 1. Terdaftar dalam DPT daftar pemilihan tetap. 2. Tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu atau pemilihan. 3. Sajikan konten-konten eksklusif tentang pemilu atau pemilihan. 4. Menginformasikan atau melaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Pelanggaran 1. Memerobek kertas. 2. Mencoba 2 kali lebih. Mencoblos 2 kali. 3. Mengajak golput. Partisipasi pelajar. 1. Berperan serta aktif dalam mengutamakan demokrasi. 2. Berperan aktif dalam berproses demokrasi, pemilu dan pemilihan. 3. Berperan aktif melakukan pengawasan hasil pemilu pemimpin yang demokrasi. Demokrasi harus diisi dengan orang-orang yang baik dan pelajar agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik dan benar. Kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.